Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, kita berjumpa lagi di pagi hari ini untuk melakukan belajar. Sebelum kita mulai belajar, berdoa dulu ya. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa mulai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Ya, sehat semuanya ya. Sehat, Pak. Anak-anak, untuk menjaga agar kita itu terhindar dari corona, kita harus memakai apa? Memakai masker. Ya, memakai masker. Ini yang pertama, seperti kalian tadi itu ya, memakai masker. Yang punya lebih baik dipakai setiap keluar rumah ya. Pak Nur ini tidak pakai karena Pak Nur di rumah, jadi ya, aman dari yang lainnya. Kemudian M yang selanjutnya apa? Menjaga jarak. Ya, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter ya, agar kita itu bisa terhindar dari corona. Kemudian M yang ketiga, ya, mencuci tangan pakai sabun biar virus, kuman, bakteri itu hilang dengan menggunakan sabun. Ya. Sebelum kita mulai belajar, Pak Nur punya lagu ya, didengarkan. Yang mau bernyanyi boleh ya, agar kita itu semangat dalam belajar kali ini ya. Nih. Tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Sabang sampai Merauke. Baik anak-anak, hari ini Pak Nur akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pagi hari ini ya. Itu yang pertama ada kita menentukan pokok pikiran tiap paragraf teks tentang letak geografis Indonesia. Nanti kita akan mempelajari tentang geografis Indonesia ya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menjelaskan pembuatan peta dengan komponen-komponen peta. Kemudian selanjutnya menyebutkan manfaat persatuan dan kesatuan dari peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir membuat poster bertemakan Sumpah Pemuda. Itu adalah tujuan pembelajaran pagi hari ini. Baik anak-anak, masih ingatkah kalian tentang pembelajaran kemarin ya? Kemarin kita sudah mempelajari tentang pokok pikiran. Bagaimana caranya? Baca seluruh paragraf dengan benar. Baca kalimat demi kalimat hingga kamu menentukan semua paragraf. Dalam paragraf biasanya di awal, akhir atau di paragraf. Iya, baca seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian baca kalimat demi kalimat. Kemudian dalam paragraf ide pokok biasanya terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, kemudian ini ada lagi satu lagi. Ini kira-kira tempat apa ini? Pak Nur, Pegunungan, Pak. Iya, ini adalah pegunungan. Ya, ini adalah Gunung Andong di perbatasan Magelang sana ya. Ini juga indah sekali ya. Jadi pantai gunung itu ada tempat wisata yang sejuk dan enak untuk didatangi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Ya. Nah, ini disebut dengan negara kepulauan. Apa maksudnya? Siapa yang tahu? Indonesia disebut negara kepulauan karena Indonesia memiliki banyak pulau-pulau, Pak. Iya, karena Indonesia mempunyai banyak pulau-pulau ya, ada kepulauan Indonesia. Kemudian Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Kenapa ya disebut negara maritim ya? Siapa yang tahu? Indonesia disebut negara maritim karena wilayahnya di darat. Oh iya, Indonesia disebut negara maritim karena wilayahnya dikelilingi oleh perairan yang sangat luas ya.
Jadi Indonesia itu punya banyak perairan. Ya. Indonesia itu perairannya jauh lebih luas daripada daratan Indonesia. Nah, ini peta apa anak? Peta Indonesia. Ya, peta Indonesia. Siapa yang tahu nomor 1 ini kira-kira pulau apa? Sumatera, Pak. Ya, coba lihat. Iya, Pulau Sumatera. Ini ya yang nomor 5. Pulau Papua, Pak. Iya, Pulau Papua. Ini adalah 5 pulau besar di Indonesia. Nah, ini ada teks. Ini sesuai dengan di bukumu ya. Coba dibuka bukunya, kemudian dibaca paragrafnya satu-satu. Kemudian paragraf yang terakhir. Wilayah negara Indonesia membelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.900.000 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.250.000 km persegi. Ya, ini LKPD-nya dikerjakan ya. Dicari pokok pikiran tiap paragraf. Pak Nur kasih waktu 10 menit ya untuk sudah coba. Kalau sudah, Pak Nur ingin tahu pekerjaan kalian yang paragraf 1. Coba dibaca apa Bapak pikirannya? Geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Ya, itu adalah paragraf nomor 1. Paragraf 4 apa? Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur, Pak. Ya, coba cek dulu ya. Tadi paragraf 1 pokok pikirannya adalah letak geografis merupakan letak suatu daerah ya atau negara kenyataan di permukaan bumi. Kemudian paragraf kedua, Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Nomor 3, paragrafnya pokok pikirannya negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Paragraf 4, wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang ya, di sebelah barat, Merauke di sebelah timur ya. Ini adalah pokok pikiran dari paragraf yang kalian kerjakan tadi ya. Anak-anak, untuk mengetahui banyaknya pulau di Indonesia ya, sebelum membuat peta kalian harus tahu ya apa komponen-komponen yang harus diperhatikan. Nomor 1, judul peta. Misalnya mau membuat peta Pulau Jawa di atasnya namanya Pulau Jawa. Itu adalah cara membuat peta yang benar. Ini ada apa? Cara membuat peta. Baru punya videonya, tapi harus putarkan ya. Ya, itu pulau apanya? Ini pulau apa? Pulau Jawa. Ya, tadi di tutorial videonya ini menggambar Pulau Jawa ya. Jadi gambarnya seperti ini, ada judul peta, ada garis-garis kayak garis astronomi, kemudian simbolnya yang daratan tinggi ini kuning, daratan rendah ini yang hijau ya. Ya, ini adalah cara pembuatan peta. Ya. Kanak-kanak, sekarang coba kalian membuat peta ya. Ada yang sudah jadi? Ya, Pak. Coba, kita ingin tahu. Nah, gambarannya ditunjukkan coba. Iya, Ica, bagus sekali. Itu gambar pulau apa, Ica? Pulau Kalimantan, Pak. Oh iya, Pulau Kalimantan ya. Bagus sekali gambarnya itu. Nah, ini. Setelah kita menggambar peta, kita jadi tahu bahwa Indonesia punya banyak pulau. Tentu juga banyak suku yang berbeda-beda dari tiap suku punya bahasa daerah yang berbeda-beda. Kalian suku apa? Kita ini Jawa, Pak. ya, suku Jawa. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Jawa ya. Nah, dari banyaknya suku, banyaknya bahasa, bagaimana cara mereka berkomunikasi? Kok bisa ya banyak beda-beda bahasa kita bisa berkomunikasi, bisa berbicara dengan baik ya, yaitu dengan bahasa bahasa Indonesia. Ini adalah bahasa persatuan. Anak-anak, hal itu tidak terlepas dari peristiwa penting Sumpah Pemuda pada tahun 1928 ya. Jadi zaman dulu
waktu itu pada saat itu para pemuda yang berbeda suku ya, ada dari Ambon, dari Papua, dari Jawa, ya, dari Sumatera itu bersatu ingin merdeka dari penjajahan Belanda. Bagaimana caranya? Yaitu dengan Sumpah Pemuda ya. Mereka bersumpah ya, bersatu bertekad untuk membacakan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia. Jadi ya, yang melawan penjajah itu pemudanya. Ya, karena pemuda itu punya kekuatan yang bisa melawan penjajah. Ya, ini Pak Nur putarkan lagi video tentang isi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, anak Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Manfaat Sumpah Pemuda, ini saya bacakan ya. Manfaat Sumpah Pemuda yaitu menumbuhkan semangat kerja keras, rajin bekerja. Yang kedua, semangat gotong royong dalam masyarakat untuk membangun negara. Kemudian menumbuhkan semangat belajar dengan mencontoh semangat pahlawan yang rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Kemudian menciptakan rasa persatuan, walaupun kita berbeda suku, beda agama, beda bahasa, tetapi kita harus bersatu, tidak boleh membeda-bedakan ya anak-anak. Ya, misalkan ada temannya yang kulitnya hitam, rambutnya keriting, itu jangan dihina ya. Itu kita itu sama, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, masih banyak lagi manfaat yang lain. Anak-anak, ya ini tugas yang untuk di rumah ya. Nanti buatlah sebuah poster sederhana yang berisi ajakan kepada siswa lain untuk bersatu berdasarkan peristiwa Sumpah Pemuda ya. Gambar di kertas A4, beri tulisan bertemakan Sumpah Pemuda dan beri warna dengan krayon semenarik mungkin akan terlihat cantik. Ini contohnya ya. Nanti dibuat ya contohnya ini, jadi dikirim lagi ya di WA. Nah, besok kalau sudah masuk ke sekolah dibawa ditempel di dinding sekolah ya. Nah, anak-anak, kita sudah belajar dari awal sampai saat ini. Ya, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita sudah belajar apa, anak-anak? Belajar apa tadi? Mengenal letak dan luas wilayah Indonesia, Pak. Ya, mengenal letak dan luas wilayah Indonesia. Kemudian ini menentukan ya, menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian apa ini? Ya, menggambar peta dengan komponen-komponennya. Yang ini menyimpulkan manfaat ya Sumpah Pemuda. Ini yang terakhir membuat apa tadi? Membuat poster bertema Sumpah Pemuda. Ya, membuat poster bertema Sumpah Pemuda. Ya, anak-anak. Ya, nanti sebelum belajar berakhir, soal evaluasi dikerjakan ya. Link soal Google Form ya. Tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Dadah, anak-anak. Dadah, Pak.